Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amadea Putri Ramadanti, NIM 2311054. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi atau sharing materi mengenai inovasi pelayanan publik. Sebelum masuk materi, secara garis besar kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, bentuk-bentuk, contoh, beserta tantangan dan lain-lain. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari inovasi tersebut. Apa sih inovasi itu? Inovasi itu adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur keperbaruhan dan kebermanfaatan. Atau dengan kata lain, inovasi adalah sebuah perubahan baru yang bermanfaat. Inovasi juga itu ada inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik itu adalah sebuah terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan yang memberikan nilai tambah berupa kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, dan kepuasan bagi masyarakat. Inovasi itu bisa berubah ide, metode, sistem, maupun teknologi yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas layanan pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari inovasi sektor publik. Inovasi sektor publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan ide, kreativitas orisinal, atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi di sektor publik. Apa sih inovasi di sektor publik? Itu adalah sebuah penerapan ide, metode, teknologi, atau pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, inovasi di sektor publik juga itu lebih menekankan kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu, inovasi di sektor publik juga memiliki tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas layanan publik yang pastinya, lalu memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengurangi birokrasi yang berbelit, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, lalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, lalu bisa juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya kita memerlukan inovasi di sektor publik itu ada dua macam, yaitu internal di dalam negeri dan eksternal di luar negeri. Inovasi dalam negeri itu penting untuk kemandirian dan keberlanjutan lokal, sedangkan inovasi luar negeri itu penting sebagai sumber belajar, pembanding, dan akselerasi kemajuan. Keduanya itu saling melengkapi agar pembangunan tidak hanya maju secara internal saja, tapi juga kompetitif di kancah global. Mengapa diperlukan adanya inovasi dalam negeri dan luar negeri itu? Inovasi dalam negeri itu diperlukan karena mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan lokal lebih sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, serta menjadi wujud kemandirian bangsa dalam meningkatkan daya saing nasional. Sementara itu, inovasi luar negeri juga penting karena dapat menjadi sumber pembelajaran dari praktik terbaik di dunia, lalu memberikan transfer teknologi dan pengetahuan sekaligus menjadi tolak ukur standar global untuk mempercepat kemajuan pelayanan publik maupun pembangunan. Dengan demikian, sinergi antara inovasi dalam negeri dan luar negeri akan menghasilkan solusi yang lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan bagi masyarakat. Lalu kita ke tujuan dari inovasi pelayanan publik. Dalam Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau Permenpam nomor 30 tahun 2014, tujuan dari inovasi pelayanan publik adalah satu, mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, kedua, mendorong pengembangan dan transfer inovasi
pelayanan publik, lalu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, lalu yang terakhir itu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Lalu selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis inovasi pelayanan publik. Menurut Agus Dwianto, jenis-jenis inovasi pelayanan publik itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu inovasi pelayanan, inovasi dalam proses, inovasi sistem, dan inovasi konseptual. Selanjutnya kita membahas tentang 5 proses dari inovasi. Jadi, menurut Roger, tahun 1983 dalam Cipta et al. 2014 itu menyampaikan teori difusi inovasi. Dalam teori tersebut, terdapat 5 tahapan dalam inovasi. Yang pertama itu knowledge atau pengetahuan, yang kedua persuasion atau kepercayaan, dan ketiga decision atau keputusan. Yang keempat ada implementation, bagaimana cara kita penerapan. Yang kelima itu confirmation atau konfirmasi. Lalu selanjutnya kita membahas tentang tantangan dari inovasi. Tantangan inovasi sebenarnya datang dari 2 sisi, yaitu dari dalam dan dari luar organisasi. Di dalam organisasi, tantangan yang sering muncul adalah resentesis dari pegawai yang enggan berubah karena sudah nyaman dengan cara lama. Selain itu, ada budaya birokrasi yang kaku, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya kompetensi teknologi juga menjadi hambatan. Tak jarang keterbatasan anggaran juga dan kurangnya dukungan dari pimpinan membuat ide-ide inovatif sulit untuk diwujudkan. Sementara itu, kalau dari luar organisasi, tantangan muncul dalam bentuk keterbatasan infrastruktur seperti akses internet atau listrik yang belum merata, serta adanya kesenjangan digital di masyarakat yang membuat tidak semua orang bisa menggunakan layanan berbasis teknologi. Lalu kurangnya kepercayaan publik terhadap layanan baru juga menjadi masalah tersendiri. Di samping itu, perubahan regulasi dan atau kondisi politik yang dinamis juga dapat menghambat jalannya inovasi. Terakhir, adanya persaingan global menuntut organisasi untuk cepat beradaptasi agar tidak tertinggal. Dengan kata lain, inovasi juga membutuhkan dukungan baik dari luar maupun dalam organisasi agar dapat berjalan efektif dan memberikan masyarakat manfaat bagi masyarakat yang nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh inovasi kualitas pelayanan publik. Itu contohnya ada di bayi lahir pulang bawa akte kelahiran di Kabupaten Brebes. Lalu ada pelayanan KTP 1 jam, one day service layanan pertanahan, lalu ada rawat inap tanpa kelas bagi pasien gakin. Pasien gakin itu apa sih? Pasien gakin itu adalah sebutan untuk pasien dari keluarga miskin. Gakin itu sama dengan keluarga miskin. Istilah ini dipakai dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di rumah sakit atau puskesmas. Demikianlah pemaparan singkat mengenai pelayanan publik dari saya. Dari materi ini juga kita dapat pahami bahwa pelayanan publik itu tidak sekedar kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, adil, dan berkualitas. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran aparatur dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.